Jadi bukti bahwa orang itu telah berilmu adalah amalnya. Dan amal adalah merupakan bagian akhlak yang terpenting dari ilmu. Yang kedua apa? Ta'limuhu, mengajarkan. Para ulama mengatakan al-amal samratuhu wa ta'limu sadaqatuhu au zakatuhu. Di mana para ulama mengatakan amalnya adalah merupakan buah hakikat dari ilmu dan mengajarkannya adalah merupakan zakat dari ilmu. Makanya orang yang punya ilmu dan berakhlak tidak akan berdakwah karena hanya diundang. Jadi kalau antum nanti jadi ustadz, kalau ngisi, kalau diundang orang, kemudian kalau ngisi harus sanjung-sanjung orang, itu menunjukkan tidak berakhlak. Karena orang yang berakhlak itu ya menyampaikan ilmu itu adalah merupakan tuntutan dari ilmu yang kita dapatkan. Zakat dari ilmu. Sama seperti orang punya harta wajib zakat, orang yang punya ilmu wajib mengajarkan ilmunya sebagai zakat dari ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini sangat penting nih nanti ya untuk para santri semua, para bapak nih perhatikan, para ustadz. Ilmu itu seperti hidangan. Ilmu itu kalau digambarkan adalah benda mati. Jadi si ilmu itu sebesar apapun, setinggi apapun orang itu punya gelar, sebanyak apapun orang itu punya ilmu, maka ilmu itu benda mati. Apa yang dimaksud dengan benda mati? Ya tidak bermanfaat sebenarnya gitu. Kecuali diamalkan dan disampaikan. Tapi ingat, ketika menyampaikannya itu harus pakai akhlak. Jadi akhlak ini wasilah untuk menyampaikan ilmu. Ya. Ilmu ini seperti barang makanan. Saya berikan contoh sekarang. Rendang Padang, artinya rendang yang dikenal dengan masakan Padang, itu makanan terkenal. Tapi coba hidangkan kepada orang di pispot. Pispot itu tempat kotoran itu yang ada di rumah sakit. Kira-kira orang akan memandang itu sebuah kebaikan? Enggak. Kenapa? Oh, menghidangkannya lain. Jadi para asatidah yang saya hormati dan para santri, ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, ilmu ini dikatakan benda mati. Baik dan tidak baiknya, manfaat ataupun tidak manfaatnya ilmu itu tergantung kemampuan kita mengkomunikasikan ilmu itu kepada pihak orang lain. Metode mengkomunikasikan ilmu itulah yang dinamakan dengan akhlak mulia. Coba Pak, lihat di dalam ayat, itu berurang-urang ketika Allah mengutus Nabi Lut, ketika Allah mengutus Nabi Syuaib, ketika mengutus sejumlah nabi yang ada di sekitar Syam, Palestina, dan didustakan oleh sejumlah kaumnya. Apa ujungnya? Dikatakan inni rasulun aminun. Jadi gelar kerasulannya, gelar risalah yang dibawanya. Artinya rasul itu berarti membawa ilmu, Pak. Yaitu al-huda wa dinil haq. Ilmu yang bermanfaat dibawa oleh siapa? Oleh para rasul. Nah, ilmu yang dibawa oleh mereka itu
disertai dengan kata-kata aminun. Supaya apa? Supaya dipastikan bahwa ilmu yang dibawanya itu terpercaya. Aminun. Kalau sekarang ada ustadz ya tidak terpercaya ketika membawakan hujah, argumentasinya dari mana, sumbernya mana, kan itu. Berarti punya masalah kan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan tentang Nabi Musa dan gurunya Khidir, karena Khidir ini istilah para ulama, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan beliau adalah rajul saleh. Coba lihat dalam surah Al-Kahfi. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmat min indina wa alamnahu miladuna ilma. Coba dalam ayat ini Allah menyebutkan rahmah dulu, baru ilmu. Jadi di sini seorang guru pilihan. Allah membuat sejarah penuntut ilmu yaitu Nabi Musa. Dan sejarah gurunya adalah Khidir. Dan para ulama menyusun kitab ya, Fawaid Tarbawiyah min Qissati Musa. Artinya pelajaran-pelajaran berkaitan dengan edukasi pendidikan dalam kisah Nabi Musa dengan Khidir. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa sosok Khidir alaihi salam yang diberkati ilmu oleh Allah Ta'ala plus nilai kasih sayang, nilai rahmah. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu itu dibarengi dengan akhlak. Jadi sejumlah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Lut, dan sejumlah para nabi itu disebutkan ketika mereka berdakwah menyebutkan inni lakum rasulun amin. Jadi rasul itu artinya membawa risalah, membawa ilmu, membawa argumentasi, membawa hujjah. Tapi hujjah ini dibarengi dengan akhlak, amin, terpercaya. Jadi kalau antum sekarang berada di sebuah komunikasi masyarakat, membawa ilmu segudang apapun tidak akan berharga di tengah mereka ketika tidak memiliki akhlak. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.